lalu lintas di kawasan Cikampek baik tol dan juga arteri ternyata masih padat. Hal yang sama juga terjadi di tol Palimanan Kanci, Kabupaten Cirebon. Gelombang pemudik masih terjadi. Ribuan kendaraan dari ibu kota menuju Jawa masih ramai melintas di ruas tol Palimanan Kanci pada Selasa pagi hingga siang. Meski tidak sampai terjadi kemacetan, kendaraan pribadi berplat nomor Jakarta mengalir tidak terputus menuju tol Pejagan, Jawa Tengah. Sementara dari arah sebaliknya arus kendaraan masih tampak lengang bahkan cenderung sepi. Peningkatan volume kendaraan pemudik mengarah ke Pulau Jawa diprediksi masih akan terjadi hingga petang nanti. Selain masih didominasi pemudik, libur lebaran hari kedua juga dimanfaatkan warga untuk berwisata. Kami ajak Anda bergabung bersama dengan 3 rekan kami, ada Yuliana Fonataba, Glenn Joshua, dan juga Tea Trika Putri. Kita ke Yuli yang berada di Waduk Jatiluhur, Purwakarta. Yuli, apakah sudah ramai pengunjung di sana? Silvi, siang hari ini sudah ramai, namun sebelum kita mengeksplor ada wahana apa saja di sini, ada informasi penting bagi Anda yang akan menuju ke sini untuk lebih berhati-hati karena selain kendaraan sudah mulai ramai menuju ke sini, di beberapa titik di ruas jalan ini juga ada yang berlubang sehingga harus lebih perlahan-lahan dan juga berhati-hati. Nah, memang kalau kita lihat di hari kedua Lebaran ini memang sudah dimanfaatkan warga untuk berwisata ke tempat-tempat wisata yang ada di Purwakarta. Dan terpantau sejak pagi tadi ini memang sudah ada kepadatan di beberapa titik karena ramainya kendaraan menuju ke lokasi wisata. Seperti terpantau di Perempatan Sadang, Pertigaan Pasar Rebo, serta Bundaran Taman Parkom Purwakarta. Nah, di Bundaran Taman Parkom ini kendaraan bahkan mengular panjang akibat pertemuan arus di mana sebagian kendaraan yang mengarah ke area wisata Waduk Jatiluhur, kemudian Waduk Cirata, serta Cikau Park Purwakarta. Nah, Silvi, kalau siang hari ini kita lihat di sini para pengunjung sudah ramai sekali. Ini sudah ada yang menggelar tikar bersama keluarga, kemudian menikmati santapan makan siang dan bersantai bersama keluarga. Tapi ada juga nih yang bermain bersama anak-anak dan juga membawa anak-anaknya untuk mengeksplor lebih jauh tentang bakat-bakatnya. Ini ada yang mulai menggambar dan melukis, kemudian ada juga yang bermain menikmati hamparan rumput di sini. Kemudian kalau kita lihat memang wisata Waduk Jatiluhur ini terkenal dengan pemandangannya yang indah begitu, yang memanjakan mata. Kalau kita lihat di belakang ini ada gunung-gunung yang cukup memanjakan mata. Kemudian ada juga wisata air atau bisa menggunakan perahu untuk melihat pemandangan dari tengah waduk. Memang ini sudah mulai ramai dan wahana-wahana ini juga sudah mulai terisi oleh pengunjung yang hendak bermain di sini. Namun bagi Anda yang akan ke sini untuk tetap menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker karena memang kita masih ada di tengah pandemi, dan tentu saja selamat menikmati hari libur lebaran Anda. Kembali ke studio ke Silvi. Wisata alam Waduk Jatiluhur, terima kasih Yuli. Kini kita menuju ke kota Semarang, ada rekan Glenn Joshua di sana. Glenn, apa yang menjadi destinasi favorit wisatawan di kota Semarang? Tentu saja Lawang Sewu, Silvi dan juga saudara. Jika Anda datang ke kota Semarang, rasanya belum pas jika Anda belum berfoto di depan ikon kota Semarang. Saya akan menunjukkan kepada Anda saat ini bagaimana salah satu spot foto yang bisa Anda datangi bersama dengan keluarga di Hari Raya Idul Fitri, berlibur bersama keluarga di lokasi ini, di mana Lawang Sewu merupakan salah satu ikon kota dengan bangunan Belanda, peninggalan kolonial Belanda yang memiliki arti 1000 pintu. Meskipun faktanya hanya memiliki 429 pintu, namun memang tidak mengurangi keindahan ikon dari kota Semarang ini. Di mana Anda bisa mengunjungi lokasi ini dari pukul 8 pagi hingga pukul 21 malam nanti. Dan juga tiketnya ini sangat murah, Silvi dan juga saudara. Anda hanya membutuhkan uang sekitar 10.000 untuk tiket anak-anak dan juga Rp20.000 untuk tiket orang dewasa. Syaratnya juga hanya satu, Silvi dan juga saudara, Anda hanya memiliki atau harus divaksinasi COVID-19 dan juga nanti menunjukkannya kepada para petugas yang berada di lokasi ini. Setelah puas belajar dan juga mengetahui bagaimana sejarah kota Semarang, Anda bisa bergeser sedikit ke Jalan Pandanaran. Di sana Anda bisa
membeli oleh-oleh untuk para keluarga, kerabat, dan juga sanak saudara di kota asal. Di mana kami melihat bahwa di sana banyak sekali toko lumpia Semarang yang menjadi salah satu makanan favorit dan juga makanan khas dari kota Semarang. Dan juga ada ikan bandeng yang bisa Anda bawa untuk keluarga Anda, dan juga kami melihat bahwa sejumlah petugas baik itu dari Polda Jawa Tengah dan juga Dinas Perhubungan ini sudah disiagakan, Sylvia, untuk bisa memastikan bahwa kelancaran lalu lintas di sini dapat terjaga hingga sore hari nanti. Kembali ke Anda, Sylvia, di studio. Baik, ramai sekali di sana. Terima kasih, Glenn. Kalau tadi destinasi di kota Semarang, bagaimana dengan di kota Bandung? Kita bergabung bersama dengan Tea Trika Putri yang sudah berada di Kebun Binatang Bandung. Tea, seperti apa keramaian pengunjung di sana? Sudah sangat ramai, Silvi. Bahkan saking ramainya saat tadi kami hendak masuk ke kebun binatang di Bandung ini sangat susah. Karena memang antrian panjang dan kepadatan para pengunjung ini terlihat sejak pintu masuk dari kebun binatang ini. Terlihat banyak pengunjung yang mulai masuk, berdatangan, dan juga hendak membeli tiket untuk masuk ke kebun binatang ini. Saya akan gambarkan kepada Anda, memang suasananya di sini itu terlihat banyak sekali orang yang berlalu lalang, pengunjung yang berlalu lalang untuk menikmati wisata satwa di Kebun Binatang Bandung ini. Terlihat juga tadi kami melihat ada beberapa keluarga yang juga sampai menggelar tikar untuk makan bersama dengan keluarganya masing-masing. Di Kebun Binatang ini berbagai macam satwa ini bisa dinikmati oleh para pengunjung, seperti tadi ada burung kasuari, banteng Jawa, dan juga beruang madu. Lalu selain di Kebun Binatang ini, kepadatan ini juga terlihat di salah satu objek wisata di kawasan Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat. Pada Selasa mulai diserbu wisatawan lokal maupun luar kota. Dampaknya kemacetan terjadi di sejumlah titik yang menyebabkan antrian kedatangan hingga 5 km. Terlihat dari pantauan udara, Silvi, volume kendaraan yang memasuki kawasan wisata Lembang, Bandung Barat sejak pagi sudah meningkat pada hari kedua libur Lebaran ini. Ribuan kendaraan yang mendominasi ini seperti mobil pribadi dan juga bus pariwisata yang sudah terjebak macet di sejumlah titik. Kondisi serupa juga terjadi dari arah Subang, ekor antrian sudah mencapai 3 km. Tepatnya di Jalan Raya Cikole menuju pusat kota Lembang. Untuk mengurai kemacetan, aparat Satlantas Polres Cimahi melakukan sistem buka tutup maupun one way atau satu arah. Tadi kami juga selain memantau kepadatan di tempat wisata, tadi kami juga memantau kepadatan di jalur mudik, salah satunya yaitu di Cileunyi. Tadi kami sempat memantau di gerbang tol Cileunyi, tepatnya saat keluar pintu tol Cileunyi ini terlihat kepadatan dan antrian kendaraan cukup panjang menuju ke jalur arteri. Demikian laporan dari kami, Sylvie, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Tea Trika Putri, dan sebelumnya Glenn Joshua dan juga Yuliana Fonataba. Saudara, keramaian tidak hanya terjadi di lokasi wisata, namun di jalur yang mengarah keluar kota juga terpantau padat. Antrian panjang kendaraan sejauh 2 km terjadi di ruas tol Purbalenyi menuju arah Cileunyi, Kabupaten Bandung. Penyebabnya jumlah kendaraan pemudik menuju Garut, Tasikmalaya maupun Sumedang masih tinggi. Selain itu banyak kendaraan yang kebingungan saat menuju Sumedang melewati tol Cisumdawu, menghambat laju kendaraan yang keluar gerbang tol Cileunyi. Untuk mengurai kepadatan, pintu gerbang transaksi elektronik sudah dibuka sebanyak 10 gardu. Bahkan exit tol Gede Bage di kilometer 149 juga dibuka. Kepadatan terus berlanjut di jalur arteri Cileunyi hingga Nagrek. Banyaknya warga yang baru berangkat mudik dan menuju tempat wisata menjadi penyebab. Kepadatan lalu lintas pun mengular hingga 10 km. Titik kemacetan diawali sejak keluar gerbang tol Cileunyi, berlanjut ke arah kawasan Cipacing, Cimanggung, Kabupaten Sumedang, hingga jalan bypass Cicalengga hingga Simpang Nagrek. Sistem one way maupun pengalihan arus ke arah Garut dan Tasikmalaya dilakukan untuk mengurai kemacetan.